bersyukur untuk pujian yang telah kami naikkan. Bukan karena ini hari Minggu, tapi kami tahu Tuhan, terlepas dari semua hari Engkau layak ditinggikan. Engkau layak selamanya ada dalam pujian kami. Terima kasih Yesus untuk hari ini. Kami mau duduk tenang, diam di dalam hadirat-Mu. Ajar kami Tuhan sebagai murid-Mu Tuhan. Basuh kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Ubah hati kami sehingga kami semakin mengasihi-Mu, semakin dipulihkan dari hati kami yang penuh dengan luka Tuhan. Hati kami yang perlu pemberesan, perlu pertobatan. Biar hari ini Tuhan, kami boleh semakin hari diubahkan oleh kebenaran. Karena kami percaya firman-Mu memerdekakan hidup kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Udah lama gak ibadah ya? Biasa kalau dibilang shalom, balasnya shalom. Shalom yang di Zoom? Yang di Zoom aja jawab. Kan? Nah, minggu ini tema kita minggu ini adalah bulan ini khususnya. Dalam bulan September kita akan membahas tentang Hineni. Hineni artinya dilarang merokok. Bukan ya, bukan. Hineni atau biasa kita kenal dengan servanthood. Hati hamba atau seorang hamba, Hineni itu. Nah, judul hari ini yang bakal gue bagiin adalah selfless. Selfless, semuanya katakan selfless. That's good. Selfless generation. Nah, teman-teman, hamba itu bicara tentang apa sih? Ada yang mau kasih, seorang hamba paling dikenal dengan apanya sih? Ada yang mau kasih clue? Alvin, seorang hamba atau budak, biasa kita bilang kacung atau budak lah ya, gitu. Budak-budak lah. Biasa paling dikenal seorang hamba itu dari apanya sih atau budak gitu? Kenapa dia bisa dibilang budak? Hah? Apa? Karena bawahan. Terus siapa lagi? Agung, apa Agung? Kenapa orang Agung yang ini? Bukan Agung Albertus ya. Ini ada dua Agung nih. Saya harus make sure. Agung, apa Agung? Agung. Hah? Kenapa orang bisa dibilang budak? Budak lah. Budak maksudnya. Kenapa orang bisa dibilang budak? Apa yang paling ciri khas utama dari budak itu apa sih? Simpel banget teman-teman. Budak itu yang paling dikenal itu adalah tukang disuruh-suruh. Ya kan? Siapa di sini dulu waktu di sekolah jadi tukang jadi budak teman-teman nih yang paling sering disuruh. Kalau istirahat, bro titip. Lama-lama yang nitip satu kelas. Ya kan? Gue pernah kan gitu. Nitip satu, ini nih ada yang berbaik hati ya kan, berbaik hati. Ada yang mau nitip gak? Langsung kuping di mana-mana. Gue, lidi atuh. Padahal belum tentu uangnya ada. Ya kan nitip aja, ya lu ngomong nitip ya kan. Ya gue nitip aja kan nggak ini kan. Ya emang temen Betty ya, antara melunjak atau emang kurang ajar. Beda-beda tipis ya. Nah, tapi untungnya kalau gue di sekolah itu yang tukang nyuruh. Enggak lah, gue yang tukang minta. Bukan tukang nyuruh sih, emang tukang minta aja yang penting. Kita mau gak usah suruh-suruh ya, jahat amat. Yang penting ada makanan ya kita minta. Di situ ada makanan, ada gue di situ. Ya kan? Yang penting seruput, dua ruput ya kan, cus-acus, makan ya kan. Nah, yang paling dikenal dari seorang hamba itu atau kacung atau budak itu simpel banget, dia adalah seorang pelayan. Gak mungkin yang namanya hamba itu identitasnya jauh dari seorang yang tidak melayani. Gitu loh. Gak mungkin kan kita lihat budak, tapi dia memerintah. Dia memerintah raja, pernah lihat gak? Ya kan? Istilahnya kalau sekarang kan lagi zamannya anabul ya. Kucing-kucingan gitu, kucing gemoy-gemoy kan. Anjing gitu, maksudnya gue bukan ngatain gitu, anjing binatang gitu ya.
Lagi terkenal kan, lagi lucu-lucunya. Terus ada sering kata, ini emang nih majikan nih. Berasa kita babunya ya. Kalau melihara peliharaan, berasa kita babunya di majikannya ya kan. Kita kasih makan ya kan. Makanan dia sama makanan kita makan makanannya. Gak apa-apa deh, gue lele doang deh. Terbalik ya, yang lele aturan makanan kucing ya. Ini makanan kucing yang lebih enak, yang lebih sehat. Kita mah gak apa-apa deh, gue ntar aja deh, tulang-tulang deh, bodo amat. Yang penting ini deh, whiskas dulu ya kan. Kalau kucing ya gitu. Nah, jadi seringkali ada bercanda-bercanda, ini nih emang nih satu majikan, emang kita babu, diem aja gitu. Nah tapi intinya adalah, seorang kenapa bisa sampai ada joke itu, karena kita tahu si yang pemilik itu melayani kucingnya atau melayani peliharaannya. Gak mungkin kita ada pernah lihat seorang hamba itu memerintah. Gak pernah gue lihat gitu. Kalau kita statusnya hamba, tapi kita merintah raja gitu. Misalkan bos di kantor gitu, tiba-tiba bos lewat, bos sini. Kan gitu, kan konyol ya, kan minta ekspres digaji cepet, tapi digajinya ini ya nggak lanjut ya, maksudnya, udah ini saya bayar, kamu jangan kesini lagi, ya kan tiap kali bos ini. Gua kesal sini. pernah kan jarang pasti kita Pak gitu, atau selamat pagi Pak gitu. Kalau masa iya bos datang pagi-pagi ngelunjak nih nggak nyapa gua loh. Si gue liatin dari tadi panggil. Nanti ke ruangan gua bos. Ruangan lu di mana? Ruangan aja belum tentu punya ya kan. Nah, nggak pernah kayak gitu. Nah, ciri khas seorang hamba adalah melayani teman-teman. Hamba atau servant itu dari kata servant muncullah kata serve. Dari kata serve muncul kata servant. Atau dari kata pelayan muncul kata melayani. Gitu. Ini kata yang gak bisa dipisahkan, teman-teman. Nah, gue pengen tanya satu hal. Siapa di sini yang pengen jadi pemimpin yang hebat? Boleh angkat tangan? Orang yang punya kapasitas memimpin. Wah, ini jangan skeptis-skeptis teman-teman ya. Ini gue percaya kita nih pemimpin masa depan teman-teman. Gue hari ini bakal bahas tentang selfless. Kenapa? Kalau teman-teman, saya kasih tahu ya rahasianya ya. Pemimpin itu tidak bicara tentang jabatan. Kalau hari ini kamu ingin jadi pemimpin, sebenarnya simple banget. Hari ini kita bakal belajar. Ciri khas seorang pemimpin yang hebat itu kayak gimana? Ciri khas pemimpin yang hebat ya. Oke, kita buka Filipi 2. Ayat 3-8 kita akan baca ini secara cepat. Gue harap teman-teman buka karena kita akan bicara bergantian biar ada suara dikit ya. Filipi 2 ayat 3-8. Gue baca yang ganjil, teman-teman baca yang genap ya. Oke, Filipi 2 ayat 3-8, 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Teman-teman. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wow. Nah, hari ini kita belajar satu contoh yang luar biasa dari Tuhan kita sendiri. Servanthood itu, kekristenan itu terkenal dengan kepemimpinan hamba, teman-teman. Kalau kamu pengen mimpin orang, saya kasih tahu ya, kamu nggak perlu jabatan besar. Kunci dari kepemimpinan yang sangat-sangat berefektif, kamu melayani orang. Kita belajar dari leader kita sendiri, gak usah cari jauh-jauh. The greatest of all itu Yesus sendiri. Yesus itu dikatakan apa? Yesus itu dikatakan mengosongkan dirinya.
Dia punya hak 100% teman-teman. Dia adalah seorang pribadi yang sangat-sangat berhak untuk memerintah keadaan waktu itu. Dia adalah raja juga teman-teman. Dia punya hak untuk memberontak. Kalau dia tinggal gini nih ya, hari ini 1000 malaikat turun pada hari itu. Waktu Tuhan Yesus lagi mau disalib, tiba-tiba dia, oke lah, enough. Gue udah gak tahan lagi sama orang-orang ini, udah diselamatin, masih aja ngoceh, masih aja ngeluh. Dia bisa aja langsung minta turunin malaikat-malaikat turun. Tapi apa yang terjadi? Dia gak ngambil haknya dia. Padahal dia punya hak itu 100%, tapi dia gak ngambil hak itu teman-teman. Dia malah tetap ambil salibnya dan tetap pikul salibnya dan tetap mati di kayu salib dan sampai akhir sekarang kita bisa kenal yang namanya kekristenan. Itu adalah contoh terbesar teman-teman. Hamba itu teman-teman tahu nggak artinya? Kalau di dalam bahasa terjemahan aslinya dalam Ibrani itu dia kan dulos itu keset teman-teman. Keset, tahu ya keset ya? Di yang biasa orang dipasang depan pintu welcome ya. Itu mau diinjek tulisannya tetap welcome nggak? Tetap welcome. Keset itu diinjek tetap welcome teman-teman. Keset itu mau diludahin tetap welcome. Kecuali dibalik ya, nggak ada tulisannya baru jangan ya, jangan. Keset itu adalah gambaran tentang hamba teman-teman. Nah, kekristenan itu berbanding terbalik sama apa yang diajarin dunia. Kalau dunia bilang, kalau lo respect, who respect you, ya kan? Gue bakal hormatin siapa yang hormatin gue. Gue bakal baik kepada orang yang baik ke gue. Kalau dia jahat sama gue, habis. Pernah gak sih waktu kita emosi, dulu nih gue sering banget nih waktu gue emosi. Gue lagi pengen berantem sama orang atau lagi emosi sama orang. Dulu zaman SMA kan, suka banget ribut ya kan. Pasti ada kata-kata keluar, lu nyentuh gue dikit nih, habis lu. Wah kan ngeri banget ya, ngeri. Padahal apa juga yang dihabisin ya, gue juga gak makan dia gitu kan. Ya kan sering kayak gitu gak denger temen kita nih, liatin aja, lu nyentuh gue dikit mati lu. Iya kan. Nih kalau gak, gue sering kali dulu waktu lagi emosi-emosi, lihat, kalau gak lu yang mati, gue yang mati. Udah lepas kendali ya, udah ngomongnya udah kayak nyawa 9 ya. Teman-teman, dan saya bersyukur sampai sekarang saya masih ada. Coba tiba-tiba ada orang yang beneran ngeladenin saya, tiba-tiba saya udah koit gitu kan. Karena saya merasa diri saya kalah WJ. Badan gue gitu, gue berasa gue punya pride, gue punya harga. Medsos sekarang ini medsos mengajar kita semakin sensitif teman-teman. Kalau ada orang yang ganggu lu, jangan mau bro. Sorry bro, kalau kayak gitu gue gak bakal maafin deh. Harga diri gue kemana? Sorry nih kalau gue, sorry nih punya teman-teman yang kayak cepu-cepu gimana. Nggak deh, gitu ya kan. Dilukain sedikit langsung, jangan harap deh. Pokoknya gue udah enough sama lu. Gue blok. Ya kan, dikit-dikit ngeblok kan. Udah deh, sorry deh. Gue punya harga diri men. Berapa harga lu gue tanya. Coba kita pikirin, berapa sih harga kamu? Sehingga kamu berasa kamu punya harga diri. Tahu gak, Tuhan Yesus yang ciptain dunia ini, dia yang creator, dia yang pencipta segalanya. Waktu diludahin, dia gak bilang, awas lu nanti. Gue bangkit, gue baprak pakai salib lu. Ngeri coy. Ngeri, benar. Kalau Tuhan Yesus bilang gitu, lu lihat, gue tandain lo ya. Lagi disalib nih, kepada nyawa, gue tandain dulu nih atu-atu nih. Si Jono nih, benar-benar parah nih. Liatin lo, habis lo sama gue. Ya kan? Ini nih, Yudas kampret nih. Sorry, canda kampret, bukan ya. Gitu. Karena Yudas nih ini lu nyium-nyium gue, tau-tau yang ngianatin gue dari jauh, tusuk gue dari belakang. Sekarang kan di medsos lagi banyak kan isu-isu story tiba-tiba bocor ya kan. Tiba-tiba bocor nih. Waduh udah deh enggak deh. Langsung harga diri kecoret. Bayangin kalau Tuhan kita kayak gitu, tapi dia enggak. Dia taat.
bahkan taat sampai mati. Dibilang gitu. Dia taat, bahkan taat sampai mati. Tuhan Yesus sangat-sangat berhak untuk marah, teman-teman. Tuhan Yesus sangat-sangat berhak untuk memberontak. Tapi dia milih, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu. Itulah servanthood. Itulah yang namanya hamba. Kita tuh, hamba itu gak ada hak. Sejujurnya saya mau kasih tahu satu fakta ya. Dari kita ini, gak ada yang berhak hidup. Kamu tahu akibat kita merasa kita bisa memerintah dunia, akhirnya kita menderita. Akibat kita bisa merasa bahwa diri kita ini lebih hebat dari Tuhan. Aku bisa jadi Tuhan. Akhirnya kita bisa menderita sekarang. Kita mengalami penderitaan. Kenapa? Karena manusia gak sadar bahwa dirinya itu hamba. Padahal yang dimaksud, padahal Tuhan mau kita intim sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan. Kita tetap menjadi hamba. Hamba kita punya hati, seorang hamba hati yang melayani. Agar kita tetap bisa bebas. Agar kita tetap bisa memerintah dengan baik. Tapi manusia lebih milih apa? Lebih milih kalau ada pilihan. Kalau ada pilihan bisa melampaui Tuhan, gue akan melampaui Tuhan. Dan akhirnya bam, kita sekarang di sini. Menderita. Kita baca sama-sama di dalam Matius 20 ayat 20 sampai Matius 20 ayat 26 sampai 27. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, teman-teman. Saya mau kasih tahu, dunia ini terlalu sedikit. Kita masih sangat-sangat kekurangan orang yang bersedia melayani, teman-teman. Kita sangat-sangat membutuhkan, sekarang ini di tengah-tengah pandemi, mental health jadi isu yang paling utama. Hey, saya mau bilang teman-teman, dunia ini butuh kita. Kalau kita nggak pernah melayani, mau jadi apa? Tuhan aja melayani, teman-teman. Masa kita enggak, ya kan? Coba bilang kiri kanannya, Tuhan aja melayani, bro. Masa kita enggak? Tuhan yang raja aja dia rela turun ke dunia, dia melayani kita. Hamba itu ingat tugasnya apa sih hamba? Hamba itu cuma tugasnya satu, melayani. Dia bahkan gak berhak berkata kepada Tuhannya, Tuhan boleh gak aku gak melayani? Dia gak ada berhak. Dia berani ngomong itu, dia mati sama Tuhannya. Kita ini sesungguhnya hamba yang kita ini orang-orang yang, teman-teman yang utang budi sama Tuhan. Kalau kamu hari ini, kalau kamu ke gereja tiap minggu, kalau kamu bilang kamu cinta sama Tuhan, gak mungkin kamu akan beri diri kamu melayani. Kita ini dipanggil untuk melayani, teman-teman. Tadi siapa yang di sini mau jadi pemimpin? Saya kasih tahu, siapa yang mau jadi pemimpin? Ini udah kasih tahu dengan jelas. Siapa yang mau paling jadi besar, dia harus jadi pelayan. Berbanding kebalik. Dunia ngajarin siapa yang mau jadi paling besar, dia berkuasa. Bodoh amat mau caranya gimana. Tunjukin harga diri lu, jangan jatuhin harga diri lu orang-orang yang ngejatuhin lu. Tapi Yesus terbalik, siapa yang paling besar? Siapa yang ingin jadi pemimpin? Siapa yang pengen jadi terkemuka? Itu bukanlah orang yang gampang memerintah. Bukanlah orang yang berkuasa, mempengaruhi orang sampai orang nurut sama dia. Tapi dia adalah orang yang melayani. Dia adalah orang yang melayani sesamanya. Jadi, karena kita build different. Kita ini dibangun beda, teman-teman. Kita ini berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saya percaya kalian di sini, kalian udah kenal Tuhan. Artinya apa? Hidup kalian udah di tangan Tuhan. Artinya ikutilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jalani apa yang menjadi perintahnya. Dia bilang kalau kamu pengen jadi berpengaruh, simple, melayani. Kamu boleh gak ada jabatan pemimpin, saya kasih tahu orang yang melayani pasti akan selalu jadi pemimpin. Walaupun gak ada jabatan status kamu, orang yang melayani pasti akan diikuti orang. John C. Maxwell bilang orang-orang tuh gak peduli sampai kamu benar-benar peduli sama mereka. Kamu mau bilang kamu mengasihi Tuhan, kamu mau bilang kamu mengasihi generasi, kamu mau bilang kamu mengasihi keluarga kamu berdoa supaya mereka kenal Tuhan. Saya kasih tahu mulai layani mereka.
Karena kasih Tuhan dibuktikan melalui apa? Melayani. Kalau kita pengen jadi besar, ini kuncinya. Kalau kamu pengen jalan jauh, kalau kamu pengen dapat respect sama orang, melayani dari sekarang. Percaya sama saya, mark my word. Kamu akan dapat respect sama orang. Orang yang melayani pasti akan selalu dapat respect. Orang yang rendah hati, orang yang menganggap dirinya itu hamba, pasti akan selalu dapat respect sama orang. Kenapa? Karena kita gak ada lagi yang dipertahanin. Kalau teman-teman, kalau stand mic-nya gak ada ya. Kalau dulu biasa saya ikut saya ikut retret dulu, kita ada namanya retret dulos ya gitu. Wah di situ kita biasa ada komandan-komandan, jadi semuanya disimulasiin, dibuat seakan-akan kayak militer. Waktu pertama kali saya ikut, waduh saya benar-benar dibentuk banget, dibentak-bentak gitu. Apalagi saya orangnya humoris kan, saya suka ingat banget saya waktu itu dihukum. Kenapa? Karena bercandain mulu ya kan, ngikutin ngomongannya mulu, emang recet kan orangnya. Jadi waktu itu dihukum ya kan, udah gitu ngejeblosin orang sama-sama. Yang ngomong siapa? Tunjuk-tunjukkan. Ini duluan. Padahal gua. Ya kan? Jangan ditiru ya. Tanggung jawab teman-teman. Kalau buat salah ya tanggung jawab, ngaku. Gitu. Akhirnya disuruh push up gitu. Di situ kita kayak dibentak-bentak. Ya. Pertama apaan sih nih? Kayak gue pengen dengar firman malah kok dibentak-bentak. Gue pengen ini malah disuruh push up. Gue padahal udah buat bener nih. Gara-gara tim gue nih, satu tim gue ngaco nih. Gue yang ikutan push up. Malah gue yang push up, dia enggak. Waduh nyentek banget. Tapi di sana kita belajar satu sama lain. Wah thank you banget. Gitu, thank you. Tapi kita belajar satu sama lain, ternyata apa yang kita pelajari teman-teman. Yang kita pelajari adalah hamba. Kita ini hamba. Saya kasih tahu teman-teman ya. Perumpamaan paling sederhana tuh hamba gini teman-teman. Ini harga diri kita nih. Sama pertanyaan gini. Kalau kayak gini, saya tonjok jatuh gak? Atau saya gini jatuh gak deh? Jatuh kan? Jatuh kan? Saya tendang jatuh gak? Ini harga diri lu nih gue kasih. Ini harga diri lu sekarang. Ada orang yang sekarang, lu mah cupu gak bisa apa-apa lah. Nop lah. Emang gak usah main sama gue. Tersinggung ya kan. Merasa pride. Fight back ya kan. Merasa enggak kok gue bisa gitu. Akhirnya bergulat terus. Harga diri lu pertahanin terus. Tapi sekarang gini, saya coba tidurin ya. Gue tidurin ini. Kalau gue tidurin ini, kira-kira gue tonjok jatuh gak? Gue tendang jatuh gak? Gue dorong jatuh gak? Ya gak jatuh, orang udah jatuh. Orang udah jatuh, mau diapain? Dihina, lu mah gak bisa apa-apa. Gak ada rasa. Lu orangnya mah ini gak bisa respect sama orang. Langsung. Pokoknya disinggung dikit, gak berasa teman-teman. Kenapa? Karena kamu udah tidur. Hamba tuh kayak gini teman-teman. Kamu tuh gak punya hak apa-apa. Saya kasih tahu, sebenarnya kita tuh gak punya hak apa-apa teman-teman. Kita ini kayak gini teman-teman. Mau diapain kalau kayak gini, hati kita udah begini. Ini sikap hati kita. Coba bayangin, hati kita begini. Mau orang injek-injek kita kayak gimana, kita udah jatuh. Udah gak ada yang dipertahanin. Udah gak kena. Karena apa sih yang kita pertahanin? Saya tanya, kamu pertahanin harga diri kamu. Harga diri kamu mau berapa sih? Berapa banyak harga diri kamu yang bisa kamu pertahanin? Gak ada yang kita bisa pertahanin dalam dunia ini teman-teman. Kita ini hanya seorang hamba teman-teman. Dan ada waktu itu flashback ya. Di kami itu biasa di retret itu terakhir kita ada basuh kaki teman-teman. Mungkin sebagian orang kayak ngeliatannya awkward gitu ya. Apaan sih ini basuh kaki? Tapi pada saat itu kenapa kita bisa basuh kaki, saling basuh kaki dan nangis-nangisan teman-teman. Waktu mulai basuh kaki baru ngambil handuknya udah. Belum ngegosok, belum ngegosok ya kan. Biasa kalau gue biasanya sama Jamie waktu itu ya, sama Jamie ya, teman gue. Biasanya jam yang ini jam.
Ya bercanda-bercanda. Tapi kita tetap nangis bareng teman-teman ya. Nangis bareng, kenapa? Karena kita ngerasa bahwa suasana itu kita dipenuhin kasih teman-teman. Gak ada orang yang mentingin dirinya sendiri, gak ada. Betapa, coba bayangin ketika kita ngelihat generasi kita kayak gitu. Gak ada orang yang mentingin dirinya sendiri. Tadi di 2 Filipi 2 ayat 3 dikatakan, dan janganlah orang mencari kepentingan dirinya sendiri. Hello, kita lagi ngomongin tentang selfless. Selfless lawannya apa sih? Selfish. Kalau kamu masih selfish, kamu gak bakal bisa ngelayani orang. Kamu gak bakal bisa ngelihat keluarga kamu dipulin. Kenapa? Karena kamu masih punya ego, teman-teman. Saya gak bakal bisa ngelihat keluarga saya dipulin. Kalau saya gak punya, saya masih mempertahankan harga diri saya. Apa dia yang salah, gue yang minta maaf. Pernah gak sih berasa kayak gitu? Dia yang salah, jelas-jelas ini dia yang salah. Dia ngelakuin itu berulang-ulang. Tapi kenapa gue yang harus minta maaf? Kenapa gue yang harus ngalah? Kenapa gue yang harus doain? Hello, kamu hamba gak? Saya kasih tau kalau kamu pengen jadi hamba. Maka jangan pertahanin ego kamu. Kalau kamu disuruh Tuhan maafin orang tua kamu, maafin. Kalau kamu disuruh Tuhan untuk ampunin teman kamu, maafin. Dengan begitu kamu ngelayanin mereka. Itulah identitas Kristen. Kekristenan itu gak dibentuk dari pride. Kekristenan itu gak dibentuk dari berkat, dari kekayaan segala macam. Kekristenan itu membludak, kenapa? Karena ada orang-orang yang melayani. Saya di sini karena ada orang yang berdoa untuk saya. Karena ada orang yang terlebih dahulu membasuh kaki saya. Kenapa? Karena kita mencontoh dari atasan kita, Yesus. Sebelum Yesus mati, dia gak ninggalin wasiat. Nih, aku beri kamu kafling 1 di surga nanti ya. Nih suratnya nih, gue udah janji nih, kafling. Mention. Siapa yang mau? Ah, ini Petrus nih, kamu melayaninya cukup bagus. Yohanes, nih, kamu paling aku kasih, kamu dapat mention. Di surga udah mantep. Waktu Tuhan Yesus mau pergi ninggalin murid-muridnya, ninggalin dunia ini, dia pengen naik ke surga teman-teman. Dia gak mesen kayak gitu, dia kasih contoh terakhir. Kamu tahu kalau kamu mau dikenal sama dunia, kalau kamu mau dikenal sebagai pengikut aku, dia ambil dia basuh kaki satu-satu. Dan dulu itu, dan kita praktekkan itu dari dulu teman. Dan kenapa kita serasa penuh kasih teman-teman? Karena kita gak ada yang mentingin ego kita sendiri teman-teman. Ayo teman-teman, hari ini teman-teman, gue mau challenge lo orang. Kalau kalian mengasihi Tuhan, kalian gak mungkin gak melayani. Layani keluargamu. Di sini kita punya 3 kategori. Paling dasar keluarga kita. Kedua keluarga rohani kita, local church di sini. Ketiga baru kita keluar. Ayo layani generasi kita yuk. Terlalu banyak orang-orang yang mentingin dirinya sendiri. Hari ini kita butuh banyak orang-orang yang melayani. Next. When you serve more, you take less. Ketika kita melayani teman-teman kita, ketika kita melayani, kita akan mengambil sedikit. Kenapa? Karena kita fokus memberi. Jadi kita mengambilnya juga dikit, karena kita fokus memberi. Kenapa? When you give more, you need less. Ketika kita memberikan lebih banyak, kita butuh lebih banyak. Kenapa? Karena kita butuh lebih sedikit. Kenapa? Karena kita memberi, karena kita merasa sudah diberkati. Makanya kita kasih orang. Dan kita mulai gak fokus dengan meminta banyak. Minta perhatian. Lu doang kayaknya, kapan dong gue kasih perhatian? Jadi gak ada selek di antara kita, gak ada perpecahan. Kenapa? Karena saling memberi. Indah gak kayak gitu? When you thank more, you want less. Ketika kita bersyukur banyak, kita maunya semakin dikit. Kenapa? Karena kita mensyukuri apa yang Tuhan kasih. I'm enough Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan tambahin ya puji Tuhan. Kalau enggak juga gak apa-apa. Gue percaya sama lu lebih tahu kebutuhan gue. Tapi when there's more of God, you are selfless. Kalau kamu semakin dekat sama Tuhan, kamu tuh gak bisa bohongin diri kamu. Kamu makin mengasihi sekeliling kamu. Kamu gak bisa bohongi kamu makin
mau berkorban bagi orang lain. Yohanes 3 ayat 30 berkata bahwa biarlah dia semakin ditinggikan dan aku semakin berkurang. Be more of him and I become less. Kita ini semakin harus kecil teman-teman. Kenapa? Kalau kita yang gede, kalau kita yang besar, semakin besar kepala, gak muat helm. Ya gak? Ya kan? Gak muat helm teman-teman. Ya kan? Mau dikasih KYT, mau dikasih apa ya? Gak muat. Kepala kita kegedean, besar kepala ya kan. Makanya Tuhan bilang, makanya di Yohanes bilang, aku harus makin kecil. Saya mau tahu generasi yang cinta Tuhan harus semakin kecil. Dan Tuhan yang harus ditinggikan. Yuk teman-teman, coba lihat keadaan sekeliling kita hari-hari ini. Banyak orang-orang yang butuh pelayanan kita. Banyak orang-orang yang butuh telinga kita. Mereka butuh didengar. Bantu saya untuk melayani orang-orang. Bantu saya untuk melayani generasi ini. This is not my church. Ini adalah gereja kita teman-teman. Saya gak bangun ini sendiri teman-teman. Saya gak bisa bangun gereja ini sendiri. Saya gak bisa bangun youth ini sendiri. Saya butuh teman-teman. Saya butuh kita semua bergandengan tangan untuk melayani satu sama lain. Dengan itu dunia tahu bahwa kita ini berasal dari Bapa. Karena sama seperti Bapa di surga, kita juga melayani sesama kita. Kita melayani, kita membasuh juga. Kalau Yesus pun turun ke dunia, dia basuh kaki murid-muridnya. Hey, saya mau kasih tahu, yuk kita basuh juga kaki teman-teman kita yang lain, teman-teman. Kalau kita udah gak punya harga, mau kita basuh orang, mau orang bilang, lu ngapain, dia kan udah buat jahat, dia kan udah berkali-kali nyakitin lu. Gue udah gak ada harga men, karena gue tahu gue ini gak jauh lebih suci dari dia. Sesungguhnya kita ini gak jauh beda sama, cuma dosanya aja yang beda-beda teman-teman. Kita ini sama, kita ini di mata Tuhan tuh sama, manusia berdosa semua. Jadi kita gak layak ngakimin satu sama lain. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mempertunjukkan kasihnya bukan dengan dia bilang, lu mah berdosa, enggak. Dia bilang, kamu berdosa, tapi dia gak ngukum. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Next. Nah, ini ada Robert Jerman Thomas, sebentar lagi saya selesai teman-teman. Robert Jerman Thomas, ada sejarah di Korea Utara ya teman-teman. Korea Utara itu terkenal dengan negara komunis ya. Dia sangat-sangat melarang, tertutup dengan kekristenan. Nah waktu ini kisahnya tahun 80-an ya. Tahun 1800-an waktu itu. Dia adalah misionaris dari Wales. Dia diutus ke Korea untuk bagiin Alkitab. Ya. Tapi waktu itu pengaruh barat tuh dibenci banget. Karena lagi gede kan Korea Utara. Jadi akhirnya si Robert ini dibunuh. Jadi dia lagi naik kapal pada waktu itu waktu mau bagiin Alkitab. Dia dibunuh teman-teman. Kayak kalau gak salah beritain aja belum deh. Dibunuh teman-teman. Dia ditangkap sama Algojo, dipenggal di situ. Dan sampai sekarang mayatnya itu belum ditemuin, masih jadi misteri. Karena masih dicoba cari tahu ya. Masih coba dicari tahu misterinya kemana. Karena ada yang disembunyikan lah pokoknya dia. Tapi si Robert ini, tau gak sebelum dia dieksekusi sama Algojo, dia kasih Alkitabnya ke Algojo. Dan 15 tahun kemudian kekristenan melonjak pesat di dalam Korea Utara. Sekarang di Pyongyang semuanya ada gereja. Teman-teman tau gak? Bayangin kalau dia gak mati, kayak liatnya aduh ngenes banget. Gue mau beritain Injil nih. Baru masuk kapal, mati loh. Nyentek teman-teman. Kayak harganya, nyawanya gak ada harga banget. Saya kasih tau, yang namanya misionaris ya teman-teman. Aduh udah siap mati kapan aja deh. Gak ada harga, nyawanya tuh udah gak ada harga. Lu mau ditembak di tempat juga udah siap dah, harus siap. Udah gak ada kata gak siap, harus siap gak siap gitu. Tapi lihat teman-teman, karena ada satu orang yang mati untuk Korea.
Padahal Korea negara dia enggak? Enggak. Ada untung-untungnya enggak? Kagak. Mati iya. Tapi karena dia tahu, gue ini pelayan Tuhan. Gue ini enggak ada berhak. Kalau Tuhan minta gue ke Korea Utara, kalaupun harus mati di situ, gue sedia. Kenapa? Karena hamba. Lu gak bisa nolak itu. Kita tuh gak bisa berargumen sama Tuhan. Hari ini teman-teman, saya berdoa biar hati hamba itu ada di dalam diri kalian. Kita bilang, Tuhan, kemanapun kau pergi Tuhan, aku mau ikut. Baru belakangan ini berapa minggu lalu gue ketemu beberapa orang yang dulu gue layanin kebaktian di Tirarsa yang di bawah angkatannya Lauren. Tapi mereka gak sempat kebaktian bareng sama gue, tapi mereka udah ada SD. Itu udah kejadiannya beberapa tahun yang lalu ya. Sekitar udah 5 atau 6 tahun gitu. Udah cukup ini ya. Cukup tua ya gue. Udah agak sedih juga sih. Cuman waktu saya lihat mereka, tiba-tiba kayak hati saya langsung miris saya gitu. Dan saya berkata, Tuhan, ini juga pesan teman-teman ya. Saya rindu, saya bilang ke Tuhan, Tuhan, if one day saya mati Tuhan, saya cuman pengen dikenal sebagai orang yang melayani Tuhan. Saya gak tahu kalian mau dikenal sebagai apa. Kalau saya mati hari ini, atau besok, atau kapanpun, saya cuma bilang, orang yang ketemu saya berkata, dia adalah orang yang melayani Tuhan. Kalaupun saya harus diseret-seret gitu, asal saya pegang jubah Tuhan, saya ikut kemana Tuhan pergi. Saya gak peduli saya mau kemana. Karena saya tahu dia udah mati untuk saya. Untuk saya bisa hidup. Teman-teman, gak ada yang namanya kebangunan rohani. Kalau kalian berdoa untuk keluarga kalian, saya kasih tahu. Kalau kalian rindu untuk generasi ini diubahin, kalian harus mati untuk diri kalian. Kalian harus mati untuk keegoan kalian. Supaya kenapa generasi bisa lebih baik teman-teman. Hari ini saya banyak banget ngeliat orang yang bunuh diri. Ngeliat orang yang kena mental health. Saya mau kasih tahu itu adalah kesempatan kita untuk melayani mereka. Kalian punya kapasitas yang luar biasa. Kalian dikasih talent sama Tuhan. Kalian dikasih gift sama Tuhan. Yuk pakai gift itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk bagikan kasih Tuhan kemanapun kalian pergi. Jangan simpen itu teman-teman. Saya berdoa biar hari ini, saya doanya cuma satu. Biar hari ini kamu mulai mengasihi Tuhan. Dan kamu berkata, Tuhan pakai aku kemanapun engkau berada. Aku mau pergi Tuhan. Aku gak mau hidup bagi diriku sendiri, tapi aku tahu aku hidup bagi Tuhan Yesus. Next. So who is the GOAT? Tahu artinya GOAT ya? The greatest of all time. Siapa di sini mau jadi terbesar? I believe the one who served the most. Siapa yang jadi terbesar adalah orang yang melayani paling banyak. Hari ini teman-teman, kalau saya misalkan ada tisu di sini, saya jatuhin tisu ini, adakah orang-orang yang mau mengambil? Kalau ditanya sini, siapa yang mau jadi leader? Oh saya. Tapi kalau saya jatuhin tisu ini, adakah orang-orang yang melayani? Adakah orang yang akan mengambil dan membersihkannya? Dan saya percaya orang yang mengambil itu, dia adalah orang yang akan dipakai Tuhan. Kepemimpinan bicara tentang pelayanan teman-teman. Kepemimpinan gak bicara tentang kuasa, jabatan. Jabatan itu perlu kepemimpinan, tapi yang lebih perlu adalah function, fungsi kita. Kamu bisa pimpin dimanapun, kamu adalah pemimpin dimanapun. Kalau kamu melayani keluarga kamu adalah pemimpin. Kalau kamu melayani teman kamu adalah pemimpin. Amin. Siapa yang mau melayani? Siapa yang mau melayani Tuhan? Waduh. Siapa yang mau melayani Tuhan? Melayani Tuhan gak harus kayak tadi teman-teman, gak harus aduh mati nih gue ke Korea, aduh dibom nih gue, good luck deh nuklir. Ya kan? Enggak teman-teman, kalian bisa layani Tuhan mulai dari layani keluarga kalian, mulai dari layani gereja ini. Yuk teman-teman, ada begitu banyak pelayanan yang kalian bisa coba di gereja ini. Mahatma Gandhi bilang, the best to find yourself is to serve. Kalau kalian gak pernah coba melayani, kalian gak pernah tahu kapasitas kalian di mana.
Oke? Semangat melayani, saya berdoa hari ini biar hati hamba ada di dalam diri kita. Karena kita dikenal bukan karena skill kita, tapi karena hati hamba di dalam hati kita. Biar orang-orang kenal kita sebagai apa? Pelayan-pelayannya Tuhan. Yang melayani Tuhan dengan setia. Amin. Yuk kita kita nyanyikan satu lagu. Refnya aja. Sorry saya ngaret. Kak boleh minta anggur juga? Aku belum ini. Hari ini kita perjamuan ya. Hari ini teman-teman lihat saya khotbah ya, main bass gitu. It's okay, nggak apa-apa. Namanya melayani kok. Ya kalau disuruh sama pemimpin kita begitu ya udah kita layak lakuin. Karena kita hamba teman-teman, kita nggak ada hak untuk ngeberontak teman-teman. Tapi saya merasa kita masih butuh banyak pelayan-pelayan teman-teman. Saya berdoa yuk teman-teman, beri diri kalian yuk melayanin yuk. Kalau kalian bingung cara ngelayani mana? Mulai dari ngelayanin rumahnya. Ini rumah Tuhan teman-teman, bukan rumah saya. Ini rumah kita semua. Yuk bangun gereja ini. Tema kita tahun ini adalah apa? Bangun gereja Tuhan, build God's house. Yuk kita sama-sama bangun. Saya kecapean teman-teman kalau ngangkat satu bata, tapi itu akan jadi lebih mudah kalau ada orang-orang yang bantu ngebangun. Dan akan lebih cepat teman-teman. Yuk kita bangun rumah kita sama-sama. Siapa yang mau bangun rumah Tuhan? Amin. Saya berdoa yuk jangan malu latihan. Kalau kalian mau suka drum, cobain drum. Kalau kalian suka multimedia, cobain, go ahead. Feel free to serve. Saya ini bisa main bass itu juga dijorokin teman-teman. Cuma bisa ini tiba-tiba langsung main di umum lagi waktu itu saya. Gelagapan, tapi saya fine, gak apa-apa, saya nikmatin. Gak ada yang ini, gak ada yang sound. Ya udah saya belajar sound. Karena saya bukan ngelakuin itu untuk manusia teman-teman. Jangan lakuin itu untuk manusia. Jangan ngelakuin itu karena kasihan, gak ada ini ya. Kasihan, aduh kok gak ada yang bantuin. Enggak, no. Lakuin karena kamu cinta Tuhan. Lakuin karena kamu cinta rumah Tuhan. Kamu buktiin, Tuhan aku mau Tuhan pakai. Mulai dari layani sesama kamu. Datang CF, itu udah ngebantu banget. Thank you loh untuk yang udah setia CF. Yuk kita tumbuh bersama-sama bareng lagi. Kita nyanyiin ref ini teman-teman. Biar hidup kita semakin berkenan Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu. Yang murni bentuk hati ya Tuhan, selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hati. Kita naikkan lagi kembali dari ref. Ubah hatiku seperti hatimu. Saya undang teman-teman bangkit berdiri. Bebas dari bagaikan emas yang murni. Bentuk kami Tuhan, bentuk hatiku ini Tuhan. Biar hatiku ini memiliki hati seorang
seorang hamba Tuhan, yang gak egois, yang gak malu Tuhan, yang gak mempertahankan harga diri Tuhan. Bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Hari ini kita akan perjamuan teman-teman boleh ambil. Perjamuan ini melambangin tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, teman-teman. Ini melambangkan bahwa ketika saya berdoa, ketika kita makan roti ini, teman-teman, kita mengingat ada seseorang yang udah terlebih dahulu melayani kita, teman-teman. Ada seorang pribadi yang paling berkuasa di dunia ini, yang rela turun mengosongkan dirinya dan taat sampai mati, Tuhan. Mengambil rupa seorang hamba yang gak mentingin dirinya, tapi mentingin orang lain. Ketika kita makan ini, kita ingat pengorbanannya Tuhan, dan kita berkata, Tuhan, kalau Engkau melayani Tuhan, aku pun ingin melayani-Mu Tuhan. Sekarang ini giliranku untuk melayani-Mu Tuhan, melayani kerajaan-Mu Tuhan. Dan sesudah itu, Ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita ambil cawan kita, teman-teman. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita sama-sama minum cawan ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Dan hari ini teman-teman, kalau kalian komitmen sama Tuhan, Tuhan aku ingin Kau pakai, entah gimana caranya Tuhan hari ini. Yang pasti Tuhan, aku mau mulai melayani. Aku mau mulai melayani, aku gak mau egois Tuhan. Aku gak mau mentingin diri aku Tuhan, karena aku tahu aku dipanggil untuk melayani-Mu Tuhan. Teman-teman, kalau kalian ingin bentuk komitmen baru, saya rindu kalian taruh tangan kalian di dada kalian, dan saya rindu berdoa untuk teman-teman. Gak usah malu teman-teman, ini komitmen kalian pribadi. Tuhan gak lihat rupa, Tuhan lihat hatimu. Tuhan gak lihat skill kamu, skill bisa dipelajari, tapi hati itu gak bisa dipelajarin. Hati itu harus dari lahir, dari dirimu sendiri, kemauan. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tanganmu, tangan-tangan anak-anakmu yang menaruh di dada. Sebagai komitmen mereka Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar urapan daripada Tuhan hari ini turun atas hidup mereka Bapak. Mereka melayani-Mu Tuhan, mereka mulai memiliki hati terbeban untuk keluarganya Tuhan. Mereka mulai terbeban untuk generasi teman-teman sekolah mereka Bapak. Mereka mulai mengasihi sekeliling mereka Tuhan. Mereka mulai melihat bahwa Engkau mengasihi mereka Tuhan. Dan aku berdoa Bapak, biar mereka boleh melayani-Mu sepanjang kehidupan mereka. Kau sendiri yang membentuk kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, aku percaya mereka adalah generasi-generasi yang akan memberkati dunia ini Tuhan. Akan memberkati bangsa-bangsa Tuhan. Mereka ada pemimpin yang akan menjadi berkat, yang menjadi garam bagi sekeliling mereka Tuhan. Mereka akan berdampak di mana mereka berada. Karena mereka tahu Tuhan, mereka punya Tuhan yang hebat, yang rendah hati, yang memiliki hati seorang hamba. Terima kasih Yesus untuk tangan anak-anakmu
Kami selesai untuk ibadah hari ini Bapa. Bersyukur untuk firman-Mu. Biar firman-Mu boleh terus bekerja. Allah Roh Kudus, kami percaya Kau yang terbaik memulihkan hati kami. Terima kasih Yesus untuk hari ini. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman. God bless you. See you next week. Thank you yang di Zoom. Mari kita layani Tuhan.